Selamat datang di DW Farm. Saya dengan Dimas Wikan Pramudito selaku pemilik dan juga manajemen dari DW Farm. Masa kecil saya di Jakarta, saya lahir dan besar di Jakarta. Orang tua juga tinggal di Jakarta. Tapi kalau dari keluarga, kami dari Solo, Jawa Tengah. Jadi saya SD di Muhammadiyah 24 di Rawamangun. Terus SMP di Lab School juga di Rawamangun, SMA 68 di Salemba. Lalu saya kuliah di University of San Francisco, California, Amerika Serikat. Terus ambil S2 di Golden Gate University di Amerika Serikat. Jurusan saya di S1 saya itu di Bisnis Administrasi, S2 saya di Investment dengan konsentrasinya di Corporate Finance. Saya secara karir itu di perbankan. Jadi saya dibesarkan dalam dunia profesionalisme banking. Karir saya pertama di Rabobank, itu bank dari Belanda dan itu khusus untuk di agro. Lalu dari situ ke Standard Chartered Bank, itu bank dari Inggris. Lalu setelah itu saya di Bank of Tokyo, itu dari Jepang. Dari situ saya masuk ke sektor pertambangan. Jadi 2015 sampai dengan 2019 Desember saya sebagai Direktur Keuangan PT Aneka Tambang Tbk. Dari 2020 sampai dengan sekarang saya mengembangkan DW Farm. DW Farm itu agri dan perikanan. Agrinya itu di buah-buahan dan sayur-mayur, dan kita juga punya perikanan di tempat kita di DW Farm dengan luasan lokasi kita 4,5 hektar, baik perkebunannya maupun di perikanan kita. Jadi kalau dari kami pribadi, kami melihat bahwa pangan atau industri pangan itu sangat memerlukan pasokan ya, artinya membutuhkan sumber untuk pasokan. Nah, kami melihat dengan berkembangnya kota-kota satelit penopang kota Jakarta atau ibu kota, di situ ada BSD, Alam Sutra, bahkan untuk pengembangannya di luar daripada itu di Parung Panjang, di Rumpin, di Maja, itu menjadi penopang daripada kota-kota satelit tersebut. Nah, tentunya kota-kota satelit ini membutuhkan tadi pasokan pangan baik berupa buah-buahan, sayur-mayur, juga sumber protein. Nah, kami melihat dan menggagas bahwa untuk sumber protein yang cukup cepat untuk budidaya atau ternaknya, salah satunya adalah ikan. Nah, ikan yang kami pilih di sini adalah ikan nila. Kenapa ikan nila? Dua hal sebetulnya ikan nila. Satu, dari ikannya sendiri relatif bandel ikannya. Yang kedua, stigmanya itu positif ya. Artinya beberapa mungkin asosiasinya kalau berbicara mengenai ikan air tawar itu mungkin ada bau tanah dan lain-lain. Nah, cuman kalau untuk yang ikan nila relatif profilnya bagus, Mas. Jadi hal-hal yang seperti itu alhamdulillahnya penerimaan di masyarakat itu sangat baik ya. Waktu pas kita belajar di awal-awal itu kita melihat ikan itu medianya bisa dibudidayakan dimanapun. Anggaplah yang tradisional kita pakai empang gitu ya. Tapi dari semua itu kita mendapatkan masukan bahwasannya kalau hujan itu ikan nggak dikasih makan, Mas. Sementara kita di Republik kita ini musim hanya dua kan, Mas. Musim hujan dan musim kering. Nah, katakanlah pada saat musim hujan, kembali lagi kita kan nawaitunya adalah untuk usaha. Yang kedua, kita udah mengikrarkan untuk memberikan pasokan tadi perikanan, buah-buahan dan lain-lain. Nah, pada saat musim hujan, kalau kita tidak menggunakan tutupan atau di sini kita pilih menggunakan greenhouse, itu ikan itu pasti akan kalah untuk makannya, Mas.
Jadi yang kita setting di sini, kita itu dalam 70 hari itu kita sudah panen dengan ukuran 1 kilo isinya 4 atau 5 ekor. Kita tebar benih itu ukurannya 1 ekor ikan kira-kira panjang sejempol ginilah Mas, kurang lebih ya, jempol orang dewasa. Dalam 70 hari dia berkembang menjadi antara 200 gram sampai 250 gram. Nah, kita tarik benang merahnya, berarti kalau begitu kita perlu memposisikan si kolam itu tertutup supaya kalau pas musim hujan, apalagi kayak sekarang nih Mas, kita di bulan Juli, ini pun masih hujan setiap hari Mas. Nah, yang hal-hal seperti itu yang melatar belakangi kenapa kita membudidayakan di dalam ruangan yang indoor, katakanlah seperti itu. Nah itu, dan alhamdulillah dengan seperti itu kita konsisten Mas, karena target untuk budidayanya kita tercapai, dan tadi komitmen kita kepada pembeli-pembeli kita atau customer kita itu terjaga Mas. Kita nggak bilang maaf ya karena hujan ikan-ikan kita kurang diberikan pakan, karena memang kalau musim hujan kan nggak dikasih pakan, karena pada saat ikannya terbuka mulutnya kan kalau pas kena hujan segala macam mineral yang ada dari hujan itu bisa jatuh ke si ikan. Begitu sih. Jadi kita sikapi itu tadi, saya punya pembeli yang di sekeliling perumahan di tempat kita DW Farm, dan kita juga punya lapak atau kios di pasar. Jadi setiap hari kita sudah siapkan untuk yang 2 pembeli kita tadi. Nah, kalau pembeli kayak restoran, terus kayak bangsanya kafe, terus kayak bangsanya catering, itu per minggu. Jadi kita udah ada listnya, per minggu itu kebutuhan mereka berapa. Nah, kalau agen ikan itu biasanya kita sebulan sekali kita berkoordinasi dengan mereka. Apapun yang kita coba create atau ciptakan di sini adalah ekosistemnya gitu. Jadi kita mencoba untuk memberikan pasokan kepada pihak-pihak yang memang berbeda dengan pola pembelian dan pola pasokan yang berbeda juga, kayak begitu. Impian cita-cita hidup ya tentunya satu, kalau saya pribadi sebagai individu kita harus bisa bermanfaat, itu yang paling utama. Yang kedua, kalau cita-cita sebagai usaha yang saya geluti ya tentunya ini bisa tumbuh berkembang dan besar. Besarnya kenapa? Ya karena satu tadi lokasi kita kan terus berkembang, artinya jumlah penduduk bertambah, sektor usaha bertambah, dari mulai fintech, dari mulai industri-industri yang digital, katakanlah seperti itu yang marak sekarang ada. Itu kan membuka lapangan usaha baru, menciptakan tempat-tempat pekerjaan baru. Nah, orang-orang ini kan perlu makan. Nah, untuk pasokan daripada makan, baik itu buah-buahan, sayur mayur, protein, dan lain-lain, harus ada yang mensuplai itu. Nah, kami memiliki aspirasi DW Farm menjadi bagian daripada itu. Tentunya kalau berbicara yang lain lagi, ya agar juga bisa memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi dan usaha di Indonesia, khususnya kita di sini di daerah Parung Panjang, Kabupaten Bogor.